Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisah Wildanuha dengan NIM 235333812 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari jaringan komputer. Yang pertama, network connect us atau jaringan menghubungkan kita. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk memberdayakan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makan, dan tempat tinggal. Kemudian, no boundaries atau tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Selanjutnya, network components atau peran tuan rumah. Contoh perangkat lunak klien adalah peramban web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan aliran audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Kemudian, peer-to-peer atau komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar, berbagi cetak memiliki koneksi universal serial bus atau USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan atau NIC ke PC berbagi berkas. Kemudian end device atau perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Selanjutnya, intermediary device atau perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Untuk selanjutnya, network media atau media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern utama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian, check your understanding network components atau periksa pemahaman Anda komponen jaringan. Di sini ada berbagai pertanyaan. Untuk selanjutnya, network presentation and topologies atau representasi dan topologi jaringan. Untuk yang selanjutnya, network representation and topologies atau representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung dengan komponen lain. Contoh ada seperti di gambar. Untuk kemudian topologi diagrams atau diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung
Ada dua jenis diagram topologi, yaitu fisik dan logis. Kemudian ada common types of network, atau jenis-jenis jaringan umum. Saya translate manual. Selanjutnya common types of networks atau jenis-jenis jaringan umum. Yang pertama dari jaringan berbagai ukuran. Kemudian ada LAN dan WAN. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di area geografis yang kecil. LAN biasanya digunakan untuk departemen dalam perusahaan. Kemudian ada internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet network atau singkatnya internet. Gambar di bawah menunjukkan salah satu cara melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN dan yang saling terhubung. Kemudian intranet dan extranet. Ada dua istilah yang lain yang mirip dengan istilah internet, yaitu intranet dan extranet. Internet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi private. LAN dan WAN memiliki suatu organisasi. Kemudian ada internet connection atau koneksi internet. Internet akses teknologi atau teknologi akses internet memiliki contoh organisasi, biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon, IP, konferensi video. Kemudian home and small office internet connection atau koneksi internet rumah dan kantor kecil. Berikut merupakan gambar ilustrasi opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan kantor rumah. Selanjutnya business internet connection atau koneksi internet bisnis. Koneksi internet bisnis merupakan koneksi korporat berbeda dengan pilihan pengguna rumah. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Kemudian jaringan konvergen, jaringan terpisah tradisional. Di bawah ini ada beberapa gambar contoh yang bisa dipelajari. Kemudian ada reliable network atau jaringan yang andal. Kemudian arsitektur jaringan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan yang hanya menyediakan data menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan yang kaya media dan terkonvergensi. Selanjutnya ada network trend atau tren jaringan. Di bawah ini ada beberapa contoh gambar yang menjelaskan tentang berfungsinya tren jaringan di kalangan sekarang. Kemudian ada online collaboration atau kolaborasi daring. Kemudian ada lagi komunikasi video.
dan beberapa contoh video yang bisa kita tonton. Kemudian ada cloud computing atau komputasi awan. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan berkas pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Selanjutnya teknologi trend in the home atau tren teknologi di rumah. Kemudian ada lagi power line networking atau jaringan power line. Selanjutnya network security atau keamanan jaringan. Sampai siji wolu tak ya. Selanjutnya network security atau ancaman keamanan. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Kemudian security solution atau solusi keamanan. Implementasi keamanan jaringan rumah biasanya cukup mendasar. Biasanya Anda menerapkannya pada perangkat akhir serta pada titik koneksi ke internet, bahkan dapat mengandalkan layanan yang dikontrak dari ISP. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.